Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan memasuki materi keempat, yaitu triase. Triase atau pemilahan. Triase berasal dari bahasa Prancis yang berarti pemilahan. Dalam dunia medis, istilah ini dipergunakan untuk tindakan pemilahan korban berdasarkan prioritas pertolongan atau transportasinya. Prinsip utama dari triase adalah menolong para penderita yang mengalami cedera atau keadaan yang berat namun memiliki harapan hidup. Salah satu metode yang paling sederhana dan umum digunakan adalah metode Simple Triage and Rapid Treatment. Metode ini membagi penderita menjadi 4 kategori, yaitu 1. Prioritas 1. Merah merupakan prioritas utama, diberikan kepada para penderita yang kritis keadaannya seperti gangguan jalan napas, gangguan pernapasan, perdarahan berat atau perdarahan tidak terkontrol, penurunan status mental atau respon, cedera atau penyakit yang mengancam nyawa namun masih bisa diatasi. Ini biasanya disebut dengan gawat darurat atau berat. 2. Prioritas 2. Kuning merupakan prioritas berikutnya, diberikan kepada para penderita yang mengalami keadaan seperti luka bakar tanpa gangguan saluran napas atau kerusakan alat gerak, patah tulang tertutup yang tidak dapat berjalan, cedera punggung. Ini biasanya disebut dengan gawat tapi tidak darurat atau sedang. 3. Prioritas 3. Hijau merupakan kelompok yang paling akhir prioritasnya, dikenal juga sebagai walking wounded atau orang cedera yang dapat berjalan sendiri. Ini biasanya disebut dengan tidak gawat dan tidak darurat atau ringan. 4. Prioritas 0. Hitam diberikan kepada mereka yang meninggal atau mengalami cedera yang mematikan, misalnya kepala terpisah dari tubuh atau cedera lainnya. Pelaksanaan triase dilakukan dengan memberikan tanda sesuai dengan warna prioritas. Tanda triase dapat bervariasi mulai dari suatu kartu khusus sampai hanya suatu ikatan dengan bahan yang warnanya sesuai dengan prioritasnya. Langkah-langkah dalam pelaksanaan triase dibagi dalam A. Triase primer, yaitu seleksi awal di tempat kejadian musibah atau bencana dengan memberikan label warna merah, kuning, hijau, hitam pada setiap korban sesuai dengan kondisi yang dideritanya. Penyeleksian korban ini dilakukan dengan menggunakan teknik sistem START yang menyangkut pemeriksaan sebagai berikut. Langkah pertama, korban dapat ditunda. Langkah kedua, pemeriksaan pernapasan. Langkah ketiga, penilaian sirkulasi. Langkah keempat, penilaian cedera otak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, korban dapat ditunda. Pada langkah ini, penolong meminta kepada semua korban yang dapat berjalan untuk berkumpul di tempat yang telah ditentukan oleh penolong. Kedua, pemeriksaan pernapasan. Periksa pernapasan setiap korban yang tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberikan respon atau jawaban. Lakukan pemeriksaan dengan cara membuka jalan napas dan mempertahankan posisi napas tetap terbuka. Dari hasil pemeriksaan ini akan diketahui kondisi korban dalam 3 kelompok, yaitu A. Korban tidak bernapas, kategori mati atau label hitam. B. Korban dengan pernapasan lebih dari 30 kali per menit, kategori korban gawat atau label merah. C. Korban dengan pernapasan kurang dari 30 kali per menit, kategori korban dapat ditunda atau tanpa label. Ketiga, penilaian sirkulasi. Pada tahap ini didapatkan 3 klasifikasi. A. Korban dengan denyut nadi tidak teratur atau lemah, pengisian kapiler terlambat lebih dari 2 detik, diberi label merah. B. Korban dengan denyut nadi teratur atau pengisian kapiler kurang dari 2 detik, tidak diberi label. Keempat, penilaian cedera otak, yaitu cara pemeriksaannya adalah periksa sistem kesadarannya dengan perintah sederhana. 1. Bila korban dapat melakukan sesuai perintah, maka dikategorikan mental status normal atau label kuning. 2. Korban yang tidak dapat melakukan sesuai perintah dikategorikan mental status buruk atau label merah. Contoh soal triase. Di sebuah perkampungan terdapat perkelahian. Setelah polisi datang, perkelahian itu dibubarkan. Akan tetapi, terdapat korban tusuk di perut dan mengalami perdarahan besar. Maka korban tersebut dapat diberi label warna. Jawabannya yaitu merah, karena mengalami luka tusuk dan mengeluarkan banyak darah sehingga bisa menyebabkan kematian. Soal selanjutnya. Pada pagi hari, terdapat seorang anak-anak sedang lari pagi. Setelah beberapa saat, ada satu orang anak yang jatuh dan dia mengalami luka lecet di punggung, kaki, dan siku.
maka anak tersebut dapat diberi label warna. Jawabannya yaitu hijau, karena anak tersebut mengalami luka lecet saja atau ringan dan dapat berjalan. Selanjutnya, contoh soal terakhir. Ada seorang pendaki gunung yang sedang naik gunung. Pada saat di atas puncak, tiba-tiba dia terpeleset jatuh dan dia diduga mengalami patah tulang tertutup pada kaki kiri dan tangan kanan. Maka pasien tersebut dapat diberi label warna. Jawabnya yaitu kuning, karena pasien atau korban tersebut mengalami patah tulang tertutup dan tidak mengeluarkan perdarahan dan tidak dapat berjalan serta tidak mengganggu pernapasan. Berikut gambar triase di rumah sakit. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata dan khilaf, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.